Komisi Pemilihan Umum terus melakukan penghitungan suara pemilu 2024 menggunakan mekanisme rekapitulasi berjenjang. Dan untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Valeri Budianto langsung dari gedung KPU RI di Jakarta Pusat. Valeri, apa saja perkembangan terkini yang bisa Anda sampaikan? Ya, Egan dan juga Kadia, untuk perkembangan terkini ada dua yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan hasil rekapitulasi terkini oleh Komisi Pemilihan Umum per pukul 14 waktu Indonesia Barat. Tercatat sudah ada sebanyak 452.069 TPS dari total 823.236 TPS se-Indonesia yang telah mengunggah formulir C1 planonya ke aplikasi maupun website Sirekap. Ini artinya sudah ada sebanyak 54%, hampir 55% TPS yang telah selesai melakukan perhitungan. Dan untuk perolehan terkini yang mendapatkan suara tertinggi saat ini adalah paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka sekitar 57 sekian persen, kemudian disusul oleh paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar dengan perolehan 24%, dan untuk posisi ketiga oleh paslon nomor urut 3 Ganjar dan juga Mahfud MD dengan perolehan sekitar 17 sekian persen. Nah, terkait dengan data ini ditegaskan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari masih merupakan hasil dari real count namun yang diunggah di aplikasi Sirekap. Sedangkan nanti untuk real count yang resmi dan diakui oleh KPU sebelum menetapkan siapa pemenang dari pemilihan umum 2024 ini adalah hasil dari rekapitulasi berjenjang yang dilakukan secara bertahap mulai dari KPU di tingkat kabupaten kota, kemudian KPU tingkat provinsi, dan akhirnya akan dihitung secara nasional di KPU RI. Terkait dengan rekapitulasi berjenjang ini sudah dilakukan sejak kemarin 15 Februari 2024 setelah perhitungan suara di TPS dinyatakan selesai, tepatnya kemarin siang di pukul 12 siang. Jadi TPS di masing-masing kecamatan dan juga desa sudah harus langsung menyerahkan surat suara dan juga hasil perhitungannya kepada KPU Kabupaten Kota. KPU RI memberikan jangka waktu tertentu untuk KPU Kabupaten Kota menyelesaikan perhitungan dan juga mengecek secara manual surat suara untuk memastikan bahwa seluruh suara yang memang diperoleh ini sah, dan nanti apabila surat suara di tingkat KPU Kabupaten Kota telah rampung, maka secara berjenjang akan dinaikkan ke tahap KPU Provinsi. Di KPU Provinsi sama, kembali akan dilakukan perhitungan berjenjang rekapitulasi secara detail, dan nanti apabila sesuai batas waktu yang ditentukan atau mungkin lebih awal daripada batas waktu, KPU Provinsi dapat melakukan rekapitulasi dan menyerahkan data-data hasil penghitungan suara berikut dengan surat suaranya kepada tingkat tertinggi, yaitu KPU RI untuk menghitung secara nasional. Dan dipastikan oleh Hasyim Asyari bahwa terkait dengan pengumuman hasil pemilu dilakukan dalam jangka waktu 35 hari sehingga maksimal akan diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 mendatang. Nah, selain melakukan penghitungan rekapitulasi berjenjang yang sedang dilakukan oleh pihak KPU, juga bersinergi dengan Bawaslu untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan yang belakangan ini viral atau menjadi atensi publik. Khususnya adalah ada kesalahan konversi pada aplikasi Sirekap dengan formulir C1 plano yang diupload oleh masing-masing TPS. Nah, meresponi hal ini, Hasyim Asyari menyatakan memang KPU memohon maaf karena Sirekap aplikasinya memang salah membaca sejumlah data. Total ada sekitar 2.325 TPS yang memang terdeteksi terdapat kesalahan membaca pada sistem. Namun dinyatakan pula bahwa sebenarnya kesalahan tersebut 2.325 TPS cukup minor karena hanya berjumlah 0,64% atau di bawah 1% apabila dibandingkan dengan seluruh TPS yang ada di Indonesia, ada 800.000 sekian TPS. Namun ia menyatakan KPU tetap akan melakukan koreksi. Kemudian juga ada sejumlah hal lain yang tengah dilakukan, yaitu terkait dengan pemilihan umum pemungutan suara susulan, yaitu di 668 TPS yang tersebar di 5 kabupaten kota di 4 provinsi. Salah satunya ada yang berada di Demak, kemudian juga ada yang berada di Papua dengan berbagai alasan, yaitu salah satunya karena ada banjir di Demak, kemudian juga ada gangguan keamanan apabila melakukan pemungutan suara di wilayah Papua Pegunungan dan juga sejumlah wilayah lain di Papua. Nah, sebenarnya terkait dengan pemilihan suara pemungutan suara susulan ini seharusnya dilakukan dalam jangka waktu maksimal 10 hari, namun dinyatakan karena masih harus menunggu bagaimana kondisi, misalnya kapan banjir reda, kemudian juga kapan banjir surut maksud kami, kemudian juga kapan keamanan ini bisa dipastikan aman untuk melakukan pemilu susulan, maka pihak KPU dan Bawaslu saat ini tengah berkoordinasi dengan pihak kepolisian keamanan setempat untuk memastikan apabila memang pemilihan suara susulan ini dilakukan, dipastikan semuanya dalam keadaan kondusif. Nah, kemudian juga yang kita bisa lihat saat ini di belakang saya tengah berlangsung demo dari sejumlah aliansi. Sebenarnya ada dua, jadi ada satu
di belakang saya, kemudian juga ada demo yang berlokasi di depan saya saat ini. Jadi ada 2 titik para demonstran di sini menyuarakan keresahannya terhadap KPU saat ini karena mereka merasa ada kecurangan yang terjadi pada pemilu 2024. Tadi kami sudah sempat berbincang baik dengan demonstran di sini maupun dengan Kapolres yang memang diterjunkan untuk mengamankan proses demonstrasi ini. Dinyatakan bahwa pada dasarnya ada 3 tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran kepada pihak KPU RI. Yang pertama adalah ia menyatakan meminta agar paslon nomor urut 2 ini didiskualifikasi. Paslon nomor urut 2 didiskualifikasi karena ia menyatakan undang-undang pemilu tersebut telah mengatur apabila memang ada kecurangan, yaitu lebih dari 50.000 suara yang mengalami kecurangan, maka KPU berhak untuk melakukan diskualifikasi terhadap salah satu paslon. Dalam hal ini adalah paslon nomor urut 2. Kemudian tuntutan yang kedua adalah demonstran ini mendesak KPU untuk mendiskualifikasi paslon 02 karena terindikasi telah menipu rakyat dengan opini klaim kemenangan hanya dengan dasar quick count yang dilakukan oleh lembaga survei tim suksesnya. Padahal menurut para demonstran jelas UU Pemilu ini menyatakan hanya Komisi Pemilihan Umum lah yang berhak untuk menentukan pemenang pemilu berdasarkan real count hasil pemilu. Dan apabila para demonstran ini tidak digubris oleh pihak KPU, mereka menyatakan dan juga mengancam akan segera melaporkan hal ini kepada Mahkamah Konstitusi, mengambil langkah lebih lanjut apabila memang dari pihak KPU tidak melakukan tindakan tegas, dan demonstrasi ini dinyatakan akan terus dilakukan hingga tuntutannya dikabulkan. Terkait dengan pengamanan di sini, pihak kepolisian telah menerjunkan kurang lebih sekitar 300 personel kepolisian untuk melakukan penjagaan, dan juga wilayah di depan KPU RI Jalan Imam Bonjol di 2 arahnya seluruhnya sudah ditutup untuk memastikan demo tetap jalan kondusif. Sementara demikian, Egan dan juga Kania, kembali ke Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Valeri Budianto melaporkan langsung dari arena gedung KPU. Kami terus masih pantau tentunya perkembangan dari sana. Terima kasih sekali lagi atas laporan Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.